Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Narasumber dan juga peserta dari Kabupaten Majene. Selamat bertemu kembali di diskusi terakhir kita, diskusi keempat untuk lokakarya peningkatan kapasitas kegiatan Indonesiana tahun 2020. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita yang pertama-tama seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, kemudian kita akan berdoa bersama, baru kita memulai diskusi kita. Tadi sudah disampaikan bahwa diskusi nanti lebih kepada pembahasan dari teman-teman yang ada di Kabupaten Majene, dan tentunya nanti akan ditanggapi oleh para narasumber. Di sini sudah hadir narasumber kita. Selamat datang Mbak Fafa, selamat datang Mas Egi, selamat datang Pak Dede Pramayoza, selamat bergabung. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diri Mas Sofi. Ay, nomor data ditandua tuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk memperlancar diskusi kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selama pandemi COVID ini. Berdoa dimulai. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memulai terlebih dahulu. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal, yang ingin memulai menyampaikan hasil diskusi dari teman-teman Kabupaten Majene. Saya persilahkan Pak Ahmad Akbar ya, mungkin ya Mas Egi, Mbak Fafa, izin kita berikan kesempatan kepada teman-teman dari Kabupaten Majene dulu ya. Silakan. Baik. Ya, mohon izin untuk ini share screen-nya. Ya, sebentar Mas. Silahkan, Mas, sudah saya berikan akses untuk bisa share screen. Oke.
Iya. Pak Ahmad mau dibantu untuk share screen-nya dari kami, mungkin bisa dikirimkan kepada kami filenya melalui chat. Ini. Sudah ya, nampak ya? Belum, Pak. Lagi loading, Pak. Lambat loading. Tapi udah bagaimana, nampak ya? Nampak Belum kami ya? nampak, Pak. Belum. Bagaimana? Belum nampak, Bapak. Atau saya bagaimana ya? Atau gini, Bapak, Pak Ahmad Akbar, boleh izin Bapak bisa mengirimkan kepada kami melalui chat, nanti biar dibantu oleh teman-teman di sini. Sip. Gimana, Pak? Sudah. Ya. Disconnect. Sudah dikirimkan? Hah? Sudah. Sudah dikirim kepada kami di chat Zoom meeting aja, Pak. Iya. Gagal masuk ini. Apanya, Pak? Filenya? Atau mungkin saya berikan akses Bapak untuk bisa menampilkan sendiri. Mungkin dicoba lagi, Pak. Ya. Boleh. Filenya dibuka dulu aja, Pak. File yang ingin Bapak tampilkan, Bapak buka terlebih dahulu. Baru nanti setelah sudah ada filenya, baru Bapak share screen. Atau sambil menunggu Pak Ahmad Akbar, mungkin ada teman-teman dari Majene yang ingin menyampaikan dulu hasil secara lisan, menyampaikan hasil pertemuan kemarin. Oke. Nih gimana? Nampak nggak? Sudah, Bapak, ini RAB ya, Pak, ya, yang keluar. Iya. Iya. Bapak ingin menampilkan RAB atau? Kenapa? Kegiatannya dulu ya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain sambil kita menunggu Pak Ahmad Akbar, mungkin ada dari Pak Masdar atau Pak Tasrif atau Pak Wahyudi atau silakan, saya persilakan, mungkin ingin menyampaikan secara lisan dulu. Iya, cocok tadi ini, Pak. Iya. Pak ini masih. Iya, sekalian saja tadinya. Oh ya, silakan, Pak. Halo, Mbak. Iya. Ya, ini hasil rembuk kami kemarin setelah diberi PR dengan ketuk-ketuk setiap kegiatan kemarin kan. Ya, di kegiatannya itu kan ada e-book,
tentang sastra lisan. Web Sipamanda, FGD, dan segala. Nah, inilah yang kami hasilkan untuk gelondongannya, ya, untuk atau rincian kegiatan dulu ya, Mbak ya. Iya Pak, silakan Pak, silakan Mungkin disampaikan. rincian kegiatan dulu, tapi dari apa yang ditayangkan ini sudah bisa digambarkan rangkaian kegiatannya juga enggak apa-apa. Ya, sastra pendat untuk rincian kegiatan nampak juga ya. Nampak Mas, tapi nanti misalnya Mas Ahmad Albar bisa menjelaskan. Halo, Mas Ya. Ahmad Albar bisa Ya, halo ya. Misalnya ini isi lokal, ini langsung soalnya mengarah ke RAP ya. Totalnya 150 sekian juta. Ini Mas Ahmad bisa menggambarkan ke kami puisi lokal ini Ya, saya tampilkan dulu jenis-jenis kegiatannya kalau begitu, ya. Gimana, nampak? Nampak Mas, lanjut Mas. Ya, untuk e-book sastra lisan ini di isi e-booknya itu kita akan merangkum semua hasil seminar dan FGD. Ya, kemudian karena ini bagian dari pendataan, kita akan mendata dua kategori seperti judul di atas, bahari dan agraris. Dan untuk baharinya, kita akan coba mendata bagaimana para nelayan kita ini memiliki kekayaan sastra lisan dari cara mereka memanggil ikan, mantra sebenarnya ini. Cara mereka memanggil ikan, kemudian yang kedua adalah menghalau badai. Nah, kebetulan Majene ini adalah daerah nelayan memang, daerah pesisir memang. Ya, seperti yang diketahui bersama bahwa para nelayan dengan menggunakan perahu tradisional sandek itu, nah, tentu ada modal-modal kekuatan lain yang diberikan oleh para nelayan ini untuk melaut. Nah, salah satunya adalah memanggil ikan, karena ya nelayan di sini masih sangat tradisional. Kemudian bagaimana mereka menghalau badai, melihat tanda-tanda bahwa badai ya Bapak, ya, semua yang silakan Pak Ahmad Akbar. Ya, itu dua secara umum mantra nelayan akan kita. Kemudian tidak sekedar e-book, tapi itu akan menjadi satu buku yang nantinya kita cetak sendiri sebagai satu kekayaan sastra lisan. Kemudian di agraris ada Elong Piondo. Ada Elong Piondo ini adalah lagu para ibu ketika mengayung anaknya dalam ayunan. Dan ini sudah tidak kita temukan lagi seperti apa syairnya. Ini kemudian yang kita ingin kita kembalikan, melihat kembali lagu-lagu mengayun bayi yang sudah hampir punah ini, bahkan pakemnya sudah kita tidak mendengar lagi hari ini. Kemudian yang kedua di agraris ada Kidung Pak Giling. Kidung Pak Giling ini adalah lagu juga, tapi lagu ini nanti dinyanyikan ketika suatu daerah ingin
membuka satu lahan perkebunan. Karena kidung ini maksud dari kidung ini dinyanyikan adalah di dalam kidung ini termuat semua mulai dari niat sampai bagaimana adat tata cara kita menanam di kidung Pagiling ini. Dan ini juga tidak lumrah di Majene. Hanya ada beberapa daerah saja yang memiliki kekayaan kidung Pagiling ini. Salam. Kidung Pagiling ini hanya dinyanyikan ketika ingin bercocok tanam itu. Mulai di dalam kidung ini dijelaskan mulai dari niat, kemudian panennya nanti, semua diceritakan dalam kidung Pagiling itu. Namun hari ini kita belum memiliki data yang real seperti apa isi dari sastra lisan kidung Pagiling ini. Itu untuk pendataan. Kemudian situs web Sipamandar ini atau websitenya ini dikelola oleh pelaksana Festival Sipamandar. Sebelumnya ini sempat kami tawarkan ke kabupaten atau dinas untuk pengelolaan website ini. Cuma mereka mengatakan jangan sampai ini terbengkalai websitenya sehingga informasi-informasi Festival Sipamandar terabaikan. Nah, makanya kami mengambil inisiatif bahwa pengelola Sipamandar dari lintas komunitas inilah yang kemudian mengelola website ini. Namun tentu kita karena tidak punya penganggaran tetap, makanya kita cakup waktu, ambil waktu untuk 5 tahun dulu. Ya, seperti kita ketahui bahwa website itu ada biaya-biaya tahunan. Nah, makanya kami mengusul ini 5 tahun pertama ini itu ditanggung oleh Indonesiana ini. Selebihnya kalau misalnya tidak bergabung lagi di Indonesianya, tentu tetap kami sebagai pelaksana ini punya tanggung jawab moral yang untuk melaksanakan mengelola tetap website ini sebagai itu untuk situsnya. Kemudian puisi lokal, ya ini sudah ketuk palu kemarin juga bahwa puisi lokal harus ada, dan kami sudah berdiskusi dengan teman-teman bahwa yang kami pilih dari puisi lokal ada 2, ya, sastra Mandar yang berkembang dan dihasilkan sejak lama oleh luhur, kategori no-name. Ya, kita tidak mengetahui lagi siapa penciptanya, itu yang kemudian ingin kita ambil dan data kembali, kemudian akan kita bukukan juga. Ya, 2 puisi lama yang kategori no-name ini ada 2 bentuk di Mandar. Ada 2 di antara beberapa bentuk. Ada dua kategori yang kita ambil. Kalindada ini ya semacam pantun lah. Bentuk-bentuk pantun atau syair dalam sastra Mandar. Pemana juga bentuknya seperti kalindada. Ini cuma isinya yang membedakan. Isi pemana ini lebih pada sumpah-sumpah terhadap seseorang kepada rajanya. Dan ini juga menarik karena ada antraksi-antraksi tersendiri, ada waktu tersendiri menyampaikan. Dan hampir semua kerajaan-kerajaan besar dan kecil di Mandar ini punya pemana tersendiri. Dan itu yang coba kita data kembali, kemudian lagi-lagi akan kita bukukan. Itu untuk puisi lokal. Kemudian puisi modern, ya puisi hasil karya masyarakat Kabupaten Majene yang bertema laut atau agraris. Jadi siapa saja baik
akan kita coba mintai puisi yang berisi tema laut atau agraris. Lanjut, literasi edukasi FGD Lontar Mandar. Ya, FGD Lontar Mandar ini sangat ya, halo. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya, FGD Lontar Mandar. Kami bersepakat bahwa yang utama kita diskusikan adalah bagaimana kebijakan pelestarian naskah lontar ini oleh tentu dengan pemerintah, pemilik lontar, dan para pegiat kebudayaan. Kenapa pemerintah? Ya mereka lah punya minimal punya power untuk sedikit masuk ke ruang pemilik lontar. Karena kalau para pegiat kebudayaan ini susah dan kita masuk di ruang pemilik lontar, karena ya itu seperti yang kita bahasakan kemarin bahwa butuh ritual tersendiri untuk membuka lontarnya. Nah, ketika kita bergandengan dengan pemerintah, maka sedikit akan ruang-ruang ini akan sedikit terbuka. Bedanya lebih pada itu, kebijakan pelestarian naskah lontar. Kemudian sekolah lontar. Ya, sekolah lontar ini seperti yang kita ketuk kemarin bahwa ada dua. Pemula, untuk pemula itu masih mengenal aksara. Ya, bagaimana menulis, bagaimana cara menulisnya. Untuk lanjutannya yang kita bahasakan kenapa ada lanjutan, bahwa ada beberapa kelas kita buka, ini yang kita masukkan menjadi kategori lanjutan. Lanjutannya adalah bagaimana melihat kalimat kemudian memaknai. Mungkin sudah masuk kepada sedikit-sedikit melihat isi lontar untuk membaca dan memaknai isi naskah lontar itu. Kemudian seminar budaya Sandek. Seminar budaya ini di perancangan kami mungkin akan sampai 2 hari. Ya, karena menyangkut 2 hal tadi, sejarah dan filosofi Sandek. Ya, minggu lalu juga sudah kita bincang ini, cuma belum spesifik seperti apa filosofinya, kemudian sejarahnya. Itu 2 hal yang menjadi bahan seminar budaya. Kemudian seminar budaya Sobo. Sobo sebagai perangkat adat dan kebijakannya dalam pertanyaannya. Kami sampaikan di awal ini bahwa Sobo ternyata adalah satu perangkat adat yang jika misalnya seorang petani mau membuka lahan untuk bertani, maka dia meminta izin ke Sobo itu. Taruh Menteri Pertanian mungkin ya. Kalau hari ini Menteri Pertanian ini dalam satu kerajaan itu Sobo namanya. Ya, ini yang kemudian para orang yang di Sobo inilah yang menentukan kapan harus memulai membuka lahan sampai kepada penanaman. Karena tanda-tanda kemudian cuaca di Sobo ini punya keterampilan itu untuk melihat. Kemudian ya, Pagelaran. Musik berbasis sastra lisan. Ini semua kekayaan-kekayaan yang ada ini akan kita tampilkan. Keke, Kidung Pagilin, saya sudah sampaikan tadi Kidung Pagilin. Keke ini yang sementara kita BBM kan dengan Maestro Keke. Untuk Majene ini sementara berjalan ini bertepatan sebentar, Bang. Ya, bertepatan 15.30 ini bertepatan kelompok BBM juga. Hasil BBM itulah yang salah satunya akan kita tampilkan di sini. Ini Keke. Kemudian Kidung Pagilin tadi, Parrawana Tua ini, Parrawana ini pemain rebana tapi
khusus para perempuan yang memainkan. Di Mandar ini ada dua dikenal parawana, laki-laki dan perempuan, tapi yang mengkhusus ke sastra lisan ini adalah parawana tua ini, pemain rebana perempuan. Karena sastra Mandar yang diangkat menjadi lagu-lagunya, sementara yang laki-laki biasanya bersanji, doa-doa. Makanya parawana tua ini yang kita fokusnya untuk penampilan pagelaran ini. Kacaping, ya, ada Lolita di situ, Tolo dan umum. Artinya kacaping kan biasanya umum ceritanya, sesuai dengan kondisi saat itu biasanya secara umum. Tapi kita beri tema untuk pemain kacaping ini. Lolita cerita-cerita rakyat, kemudian Tolo ini cerita kepahlawanan. Cerita kepahlawanan ini yang kemudian sekarang ini hampir kita tidak pernah mendengar lagi. Yang dinyanyikan umum ini yang saya maksud tadi sesuai dengan kondisi saat pemain kecaping ini tampil. Kemampuan seorang pakacaping mampu melihat, menceritakan, menyanyikan kondisi saat itu juga. Ya, sama dengan sayang-sayang ini. Sayang-sayang ini pemain salah satu jenis musik tradisi, lebih banyak menggunakan gitar, tapi petikannya khas, ya, seperti petikan-petikan luskuin begitu. Petikannya tetap tradisi, tapi yang digunakan gitar. Oh ya, tambahan itulah makanya di Mandar ini kenapa gitar menjadi salah satu musik tradisi, karena ada khas khusus petikan-petikannya di sini. Kemudian pentas sastra, ya, di Mandar ini ada ada tradisi berbalas kalinda, ada berbalas pantun sebenarnya. Ya, kalau misalnya di Betawi ada berbalas pantun biasanya, di Mandar ini berbalas kalinda ada namanya, dalam berbahasa Mandar. Kemudian bagaimana penampilan pemanna tadi saya jelaskan bahwa pengucapan sumpah. Kami merencana menampilkan semua para pemanna dari bekas-bekas kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar ini. Dan itu menariknya adalah karena pasti berbeda-beda. Bahasanya saja berlainan. Ya. Setiap daerah di Mandar ini lain-lain bahasa, puisi lokal atau modern, seperti biasanya pembacaan puisi. Minum sedikit dulu ya, Taisin. Kemudian ada ini pendukung saja. Kami mencoba untuk penampilan olahraga tradisional itu maca atau silat. Maca atau silat dalam pagelaran nantinya. Itu maca ini akan kita tampilkan pada saat pagelaran. Kemudian ada lomba permainan tradisional dan olahraga tradisional itu sebagiannya akan kita kemas dalam bentuk lomba. JK atau engrang yang bambu itu, ya. Kemudian gasing, ada tradisi saling melempar gasing ini. Di saat lawan yang lain memutar gasingnya, yang yang lawannya ini melemparnya, ya. Kemudian lomba lepa-lepa atau perahu sampan, lomba perahu, ya. Siapa tercepat begitu. Kemudian lomba baca puisi Mandar. Kami, Bapak Ibu sekalian, kami memasukkan ini lomba baca puisi Mandar bahwa
kita ketahui bahwa ada data yang merilis salah satu bahasa yang hampir punah itu adalah bahasa Mandar. Nah, kami juga melihat bahwa sekarang ini para pelaku penyebutannya itu sudah lari dari penyebutan sebagaimana penyebutannya yang benar, sehingga melalui pembacaan puisi Mandar ini kita coba melestarikan kembali penggunaan bahasa Mandar ini. Kemudian tari tambang lepa-lepa ini menarik, sedikit menghibur ini karena seperti biasanya tarik tambang, tapi para penariknya ini di atas sampan, di atas perahu. Berlawanan mereka dia tarik tambangnya di atas laut, kemudian masing-masing berada di atas 3 sampai 5 orang di atas perahu, kemudian tarik tambang. Itu kemudian ada yang kami lupa di sini, bahwa salah satu pendukung itu adalah, karena ini erat dengan situs budaya, kita akan menampilkan, kita akan mencoba melakukan satu kegiatan kunjungan situs budaya. Ya, ini ada satu kegiatan tambahan kunjungan situs-situs budaya. Mengingat bahwa di e-book nanti kita akan coba merilis bagaimana benang merah dari pusat kerajaan terdahulu sampai kepada bagaimana Majene kemudian menjadi ibu kota Abdeling Mandar. Ya, yang sebelumnya ketika masa kerajaan Majene tidak sebagai ibu kota, tapi bagaimana kita mencoba menarik benang merahnya dari masa kerajaan sampai Majene sebagai ibu kota Abdeling Mandar yang membawa itu yang coba kita data bagaimana keterangan itu sehingga Majene ini bisa menjadi pusat ibu kota. Itu salah satu dari tujuan kenapa kunjungan situs budaya. Kunjungan situs budaya ini kita akan libatkan juga peserta utamanya para pelajar. Kemudian kuliner khas daerah. Kuliner khas daerah ini mungkin tidak akan dalam bentuk festival, tapi dia bergabung pada setiap kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya di FGD konsumsinya kecamatan A misalnya. Kemudian di seminar kuliner khas daerah kecamatan B misalnya. Seperti itu pelibatan kuliner-kuliner khas daerah ini. Demikian mungkin untuk sementara. Terima kasih. Kembalikan pada host ini di Sekretariat Indonesiana. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya. Saya persilahkan kepada para narasumber atau teman-teman di Kabupaten Majene, masih ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Baik, kalau memang tidak ada, saya persilahkan kepada ketiga narasumber kita untuk bisa menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Akbar. Terima kasih. Siapa duluan, Mbak Papa atau? Siki dulu nggak apa-apa, nanti setelahnya saya. Oke, terima kasih Mbak Papa. Mohon izin Ibu Moderator. Selain disampaikan oleh Pak Ahmad Akbar, menurut saya sudah semakin mengerucut dan sudah jelas baik format maupun program atau tujuan dari masing-masing kegiatan. Saya pikir sudah semakin tajam. Misalnya ketika pembuatan e-book artinya sedang melakukan program inventarisasi dan pendokumentasian.
kemudian ketika melakukan pagelaran, artinya memang ada unsur pelestarian juga dan juga pengembangan. Jadi saya pikir semakin mengerucut dari apa yang kemarin kita sudah bicarakan. Saya merasa perlu untuk secara khusus memberi apresiasi kepada teman-teman ini, karena pertama saya lihat bukan membanding-bandingkan begitu, tapi kenyataannya memang ada beberapa teman di beberapa daerah yang sangat kesulitan untuk mencoba merangkum tema sebuah festival ketika memiliki sekian banyak OPK ataupun bentuk-bentuk ekspresi kesenian yang berbeda. Nah, teman-teman dari Mandar, saya lihat kecuali tentu saja memang ada potensi yang atau bahan yang tersedia, cukup cerdik untuk kemudian mensiasatinya dengan, bukan mensiasati berkesan ini ya, berkesan ada unsur kecurangan begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman itu menurut saya adalah sebuah langkah yang sangat cerdik gitu, untuk kemudian membuat sebuah tema besar, yaitu budaya budaya maritim, dan dua bentuk kebudayaan ini masing-masing mencoba diwakili dalam berbagai bentuk kegiatan. Saya pikir itu sesuatu yang yang sangat penting dan sudah dilakukan oleh teman-teman sebagai sebuah fondasi untuk kemudian ketika melakukan program kegiatannya nanti tentu saja bisa sangat sangat memungkinkan untuk menciptakan kreasi-kreasi menjadi sebuah, misalnya sebuah pergelaran akan menjadi pergelaran yang menarik begitu, atau kemudian ketika mencoba menggali filosofi dari ornamen-ornamen atau bagian-bagian di dalam Perahu Mandar tadi, selain festival misalnya, maksud saya selain seminar misalnya, apakah akan ada dilakukan teman-teman dari seni rupa misalnya, saya bayangkan punya kesempatan untuk menggali lebih jauh bagaimana ornamen-ornamen atau bentuk-bentuk dari Perahu Mandar ini bisa dikemas atau disajikan dalam sebuah acara yang menarik, yang tujuannya adalah tadi menginventarisir sekaligus melestarikan kekayaan yang kemarin sempat dikomentari hampir tidak dipahami oleh teman-teman generasi muda. Saya pikir itu saja sih dari saya. Mungkin Mbak Fafa bisa memberi tambahan, tentu saja, dan Mas Dede. Silakan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Luar biasa sekali ya dari capaian dari teman-teman di Imajene yang sudah sangat mengerucut menunya bermacam-macam, tapi lanjut lagi bahwa ini adalah sinergi, satu bentuk sinergi budaya maritim dan budaya agraris yang dikolaborasikan. Secara acara memang sangat beragam, dari sastra lisan, ada pagelaran, kemudian ada permainan tradisional dan lain-lain yang tadi dipaparkan. Ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah lebih siap nih dari kota yang lain. Bahkan tadi Mas Akbar sempat sudah menayangkan semacam rancangan anggaran begitu yang akan diajukan bersama ya, artinya menjadi simbol, menjadi bentuk bekerjasama bersama, kegotong-royongan bersama dari APBD dan APBN. Tentu karena tadi saya melihat sekilas begitu, tentu nanti di dalam pengajuannya tetap disertakan rincian kegiatannya, Mas. Jadi istilah Jawa itu gelondongan. Jadi jangan mengajukan gelondongan, tetapi ada rincian-rinciannya. Tadi misalnya
ada workshop apa, rinciannya seperti apa, ada narasumber, ada transfer peserta, ada konsumsi, dan sebagainya. Nah, itu karena nanti akan direview ulang oleh teman-teman di Pokja dan Sekretariat Indonesiana, sebisa mungkin bisa lebih rinci begitu. Itu yang dipaparkan semua tadi dari gambaran rangkaian besarnya dan menu yang akan ditampilkan merangkai di dalam ini ya, semacam timeline gitu ya Mas. Jadi pembukaan akan seperti apa, di mana tempatnya, rangkaian besarnya apa saja. Kalau programnya sudah, tapi nanti dirinci lagi kembali menjadi urutan acara yang sesuai yang akan dilaksanakan. Sementara dari saya itu, silakan Bang Dede atau teman-teman dari paparan Mas Ahmad, silakan. Halo Mbak. Ya, silakan Bapak kalau ingin menyampaikan. Iya, saya hanya mau tanya sedikit karena waktu kami ada diskusi di Majene itu belum sempat saya sampaikan. Apakah dalam Indonesiana ini tidak ada bentuk kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita lakukan? Apakah dia tidak bisa dimasukkan sebagai satu program untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial di tingkat komunitas, baik itu di nelayan maupun di pertanian? Mungkin itu masukan saya sebenarnya. Kalau dari kami sangat mungkin Pak ya, misalnya yang dilakukan oleh kota lain itu ada penanaman berbagai jenis bambu, itu misalnya di Ambon karena Ambon mengusung musik bambu. Kemudian bibitnya atau gerakannya bisa dilakukan juga oleh kegiatan sosial lainnya. Misalnya kalau tadi ini terkait dengan budaya maritim, bisa saja misalnya perempuan-perempuan pedagang ikan misalnya di pasar, mana itu bisa dilibatkan untuk kemudian diberi semacam bahasa yang lebih pas itu, penyuluhan itu. Mungkin Mas Eki nanti bisa memberikan gambaran-gambaran yang lain. Atau pemberdayaan juga menjadi satu kegiatan sosial. Sebetulnya tinggal menyambungnya itu kita di mana gitu Pak. Sudah sampai ke tempat tujuan Pak, tadi kayaknya nyetirnya ngebut sekali. Bentar Mbak, makasih. Ya. Sudah Mbak, alhamdulillah sudah. Oke, sudah. monggo dilanjut. Gambaran kegiatan sosial yang seperti apa, mungkin Mas Eki, Bang Dede bisa menyampaikan. Ya, silakan. Terima kasih usulan barusan untuk melakukan kegiatan sosial. Tentu saja itu sangat mungkin dan sangat bisa sepanjang itu adalah menjadi bentuk dari sebuah program yang berkaitan dengan budaya yang dengan permasalahan yang kita hadapi di bidang budayaan. Sebagai contoh tadi disampaikan oleh Mbak Fafa gitu. Ketika di Ambon misalnya yang mengangkat musik bambu itu menghadapi sebuah situasi ketika ternyata bambu di sana itu sudah semakin sedikit. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Ambon itu tidak sekedar melakukan sebuah pertunjukan musik, tapi juga dilanjutkan dengan program penanaman bambu. Nah, kemudian di Ngada, Mbak Fafa juga hadir waktu itu, terlibat juga. Ketika kita menggarap tenun dan kita sedang menggalakkan mengembalikan pemakaian pewarna alami,
itu ditemui bahwa beberapa bahan berupa pohon-pohon tertentu itu juga sudah semakin susah diketemukan. Nah, contoh-contoh yang kami barusan sampaikan memang adalah keterkaitan antara gerakan kebudayaan dengan aktivitas seakan-akan di luar kebudayaan yang kebetulan adalah soal lingkungan memang ya. Nah, tentu saja sangat mungkin misalnya kalau teman-teman di Mandar problem tertentu atau sebuah situasi tertentu, misalnya berkaitan dengan perempuan yang baru saja dijadikan sebagai pemisalan oleh Mbak Fafa misalnya, berkaitan tadi dengan adanya syair-syair atau kidung-kidung tertentu yang khusus dilantunkan oleh perempuan-perempuan, dan kemudian ternyata ada sesuatu yang memang harus kita lakukan dalam bentuk gerakan sosial misalnya, atau aktivitas sosial. Sangat mungkin sejauh itu menjadi bagian dari agenda kebudayaan kita. Saya pikir itu sih Pak. Sangat mungkin bentuknya bisa bermacam-macam. Seperti halnya website itu kan sesuatu yang kadang-kadang bisa tidak sama sekali bersentuhan dengan kebudayaan, tapi kita melakukannya sebagai sebuah gerakan kebudayaan. Itu sih. Sepanjang ada agenda yang kita garap dalam format dalam konteks kebudayaan. Saya pikir itu barangkali udah Dede bisa menjawab lebih, bisa menambahkan. Ya, Mas Egi, teman-teman semua di Majene, Bang Ahmad Akbar, Pak Muhammad Tabri, Tafif, teman-teman yang lain, Mbak Fafa, Mbak Egi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan minggu lalu tidak ikut, tapi di pertemuan 1 dan 2, di Lokakarya 1 dan 2, saya juga ikut berdiskusi dengan teman-teman di Majene. Dan ya, yang pertama sekali saya kira komentar Mbak Fafa dan Mas Egi sudah mewakili ya. Saya kira dari pertemuan yang pertama, kita sudah bisa melihat ada progresi yang sangat baik, saya kira, karena sudah bisa melihat bahwa program-program yang direncanakan itu yang pertama sekali punya kaitan dengan PPKD, punya kaitan dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan Majene, dengan problem atau persoalan utama yang tengah dihadapi, yaitu terancamnya kekayaan tradisi lisan di Kabupaten Majene karena berkurangnya jumlah penutur, karena terhambatnya regenerasi, dan juga karena semakin berkurangnya ruang-ruang ekspresi. Jadi saya kira itu yang pertama apresiasi saya. Dan yang kedua, sebelum melanjutkan, saya ingin bertanya dulu ke Bang Ahmad Akbar. Tadi itu waktu menguraikan, saya sebenarnya mau bertanya, puisi lokal, ada item ada butir kegiatan namanya puisi lokal. Saya kurang terbayang bentuk kegiatannya apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bang Ahmad Akbar bentuk kegiatannya apa. Itu pertanyaan saya yang pertama soal puisi lokal. Yang kedua, pertanyaan saya adalah apa nama kegiatan yang akhirnya disepakati teman-teman? Apakah tetap seperti yang awal atau ada hal baru di dalam nama kegiatan yang akan diusung? Kemudian juga sudah adakah bayangan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan apa? 3 dulu pertanyaan saya, mohon dijawab oleh Bang Akbar dan teman-teman di Majene, nanti baru saya lanjutkan komentar saya, Mbak Egar. Baik, silakan. Terima kasih, Pak Dede. Silakan teman-teman dari Kabupaten Majene. Oke, saya mungkin bisa mempersilahkan kepada Pak Tasrif, Pak Tasrif atau Mas Tasrif untuk bisa menyampaikan tadi kebetulan di chat itu Mas Tasrif menyampaikan terkait dengan RAB Gelondongan. Silakan Mas Tasrif, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung.
Ya, terima kasih Mbak. Jadi mengenai komentar dari Mbak Fafa tadi tentang bagaimana penyusunan RAB itu bahwa tiap-tiap kegiatan dibuatkan rincian, seperti contohnya misalnya workshop. Jadi kemarin pun kita buat rincian dan mendapatkan gelondongan ini, itu hasil kami membreakdown salah satu kegiatan seperti workshop, kemudian mencatat apa-apa saja kebutuhan-kebutuhan pembiayaan di dalamnya, seperti keadministrasian, narasumber, kebutuhan fasilitas, konsumsi, publikasi, dokumentasi, dan sebagainya, sehingga bisa mendapat nilai-nilai yang ada di gelondongan tersebut. Jadi selanjutnya kami akan coba breakdown kembali tiap-tiap item kegiatan itu untuk mendapatkan RAB yang ideal, agar mendapat nilai yang besar, karena nanti akan di split lagi mana pembiayaan yang di handle oleh teman-teman APBN di Indonesiana atau mana yang menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Majene. Demikian sedikit tambahannya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Tasrif. Silahkan mungkin dari teman-teman Kabupaten Majene kalau ada yang ingin ditambahkan, kami persilahkan. Ya, saya Mbak. Ya. Jawab sedikit tadi dari Bang Dede, ada tentang puisi lokal Pak ya. Inti sebenarnya untuk puisi lokal ini, dan demikian juga untuk puisi modern, kita mau pembuatan buku pengumpulan semua karya-karya yang sudah no-name itu, karya-karya sastra yang sangat membumi di masyarakat ini, tapi tidak ada referensi khusus yang kita temukan di Mandar ini tentang bagaimana puisi-puisi yang legend ini terkumpul, tidak ada. Sehingga kami berinisiatif untuk puisi lokal ini nanti kita akan bukukan, utamanya puisi-puisi yang yang non-name ini, tidak kita ketahui lagi siapa pengarangnya, tapi sangat sangat membumi di Mandar. Seperti itu Bang Dede. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Gimana Pak Dede? Maaf, saya masih mute ya. Bang Akbar, terima kasih jawabannya. Oke, saya jadi jelas. Nama kegiatan gimana Bang? Apa akhirnya keputusan teman-teman bersama di sana? Iya, untuk nama kegiatan secara umum ya, atau untuk ini saja? Nama festival. Nama festival kita. Kami tetap mengambil untuk sementara ini belum pernah kita meninjau kembali nama festivalnya, Festival Sipa Mandar. Sipa Mandar itu adalah upaya merangkum kembali marwah kemandaran, di mana penyatuan antara agraris dan bahari ini sangat erat, dan ini yang kita mau gali kembali, begitu Bang Dede. Kalau waktu, Bang Akbar, waktu sudah ada bayangan akan dilaksanakan di bulan apa? Ya, sebenarnya kalau kita merujuk ke tahun lalu sebelum COVID melanda ini, kita Maret itu sudah jalan, dan rencana Maret itu secara administrasi kita sudah jalan, tapi beberapa kegiatan misalnya di pendataan itu kita mungkin dalam waktu dekat sudah jalan, Mbak. Ya, utamanya di pendataan ini waktu lama, apalagi yang agrar sini, kita akan trip ini ke gunung-gunung yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Jadi kita sudah akan melakukan itu. Oh iya, baik. Demikian. Baik, terima kasih Bang Ahmad Akbar. Baik. Dengan atas jawaban ini saya mau mengusulkan ini sebenarnya. Yang pertama,
kalau dari jawaban Bang Akbar, maka sebenarnya program membuat e-book dengan buku puisi lokal itu bisa disatukan jadi satu kegiatan saja, saya kira. Makanya saya tanya bentuk kegiatannya apa, kan pada dasarnya itu sama ya, membukukan ya. Jadi terserah formatnya mau e-book atau buku cetak, saya kira tidak harus jadi dua item kegiatan. Satu kegiatan aja, membukukan atau mendokumentasikan secara tertulis kekayaan atau khasanah tradisi lisan di babnya ada mantra, ada kidung babnya, kemudian ada puisi gitu loh. Jadi saya membayangkan itu sebenarnya satu program, cuman beda bab gitu kan. Itu Bang Akbar, komentar saya yang pertama. Terus komentar saya yang kedua adalah sebenarnya sudah kelihatan tadi prioritas kegiatan. Prioritas kegiatan saya selalu membayangkan bahwa kegiatan itu seperti lingkaran-lingkaran. Jadi lingkaran yang pertama, lingkaran adalah kegiatan utama kita, lingkaran di luar itu ada lingkaran kedua atau kegiatan pendukung ya, yang pasti sangat terkait dengan kegiatan yang utama, dan di luar sekali cincin yang ketiga, lingkaran yang ketiga itu biasanya event yang memang atau kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya untuk memeriahkan saja, untuk menambah-nambah kemeriahan gitu. Nah, dari apa yang diuraikan Bang Akbar, hasil musyawarah teman-teman di Majene, saya kira sudah kelihatan ya, bahkan sudah diurutkan sebenarnya tadi, mulai dari yang inti atau yang utama di dalam kegiatan ini, pendokumentasian dan edukasi kan di inti, di tengah-tengah. Kemudian di luarnya ada bentuk-bentuk ekspresinya, pegelarannya. Lalu ada juga ditambahkan yang terakhir itu yang saya kira memang untuk kemeriahan aja itu, permainan rakyat dan lain-lain gitu. Dengan demikian sebenarnya skala prioritas kegiatannya kelihatan ya Bang, karena saya kira skala prioritas itu kalau dalam pengalaman menjadi penting manakala nanti kita berhadapan dengan misalnya keterbatasan sumber daya. Kita jadi tahu mana yang harus tetap terselenggara dan mana yang sebenarnya akhirnya boleh kita tinggalkan misalnya. Gitu, dengan skala prioritas itu. Itu maksud saya dengan skala prioritas. Dan saya apresiasi ya teman-teman sebenarnya sudah memetakan itu. Jadi cuman konfirmasi aja sudah urutan skala prioritas. Terus mungkin setelahnya saya kira teman-teman para kurator di Festival Sipa Mandar bisa menyicil dari sekarang esai kuratorialnya. Jadi apa yang dijelaskan panjang lebar oleh Bang Ahmad Akbar untuk setiap item kegiatan itu tadi, saya kira penting untuk dituliskan agar yang pertama, siapapun nanti yang ingin datang ke Festival Sipa Mandar bisa lebih dulu memahami apa-apa yang akan mereka temukan di sana melalui esai kuratorial itu. Bentuknya bisa juga e-book, bisa juga macam-macam nanti. Tapi saya kira menjadi penting untuk merencanakan dari sekarang membuat buku program. Itu yang pertama saya kira teman-teman kurator. Jadi esai kuratorialnya. Karena cukup panjang lebar, saya kira mungkin bisa berbagi tugas di sana ya. Mudah-mudahan kuratornya tidak satu orang, tapi satu tim, jadi bisa berbagi. Itu yang pertama, sering tertinggal Bang Ahmad Akbar soalnya. Esai kuratorial itu penting sebenarnya untuk membuat orang yang datang atau berkunjung ke festival menjadi paham konteks, menjadi paham apa yang sedang dia lihat, apa yang sedang dia hadapi, apa yang sedang dia coba nikmati. Jadi semacam mengantarkan mereka memasuki ruh dari kegiatan atau memasuki semangat yang sedang ditularkan oleh kegiatan. Jadi itu yang pertama, saran saya esai kuratorial segera disusun karena sering terlupa. Terus juga mengingatkan teman-teman di sana dari kegiatan yang sudah dibayangkan tadi itu, mungkin kita segera membutuhkan skenario A dan B, skenario festivalnya secara luring dan skenario festivalnya secara daring. Itu juga saya kira teman-teman di Majene bisa berdiskusi secara bersama saja
baik dari tim produksi, tim kurasi, tim pengelola pengetahuan, dan tim komunikasi. Tapi kita di beberapa tempat soalnya kita akhirnya membuktikan bahwa sangat bermanfaat kalau skenarionya sudah ada 2 atau bahkan 3. Skenario yang pertama luring, skenario yang kedua daring, skenario yang ketiga hibrid ya, atau gabungan antara yang luring dengan daring. Tentu saja dengan memetakan mana yang mungkin diubah menjadi daring, mana yang tidak. Gitu. Jadi teman-teman di Lampung Utara nih, Bang Ahmad Akbar dan teman-teman di Majene sekarang lagi menjalankan festivalnya. Jadi ada 5 daerah yang tetap menyelenggarakan festivalnya tahun ini. Dari 32 festival yang bergabung dengan platform Indonesia itu hanya 5 yang kemudian tetap menyelenggarakan festival. Nah, salah satunya adalah Lampung Utara, dan akhirnya mereka pakai skenario yang ketiga. Jadi ada acaranya yang diselenggarakan secara daring, ada acaranya yang diselenggarakan secara luring. Syukurnya mereka sudah siap dengan 3 skenario ini dari awal gitu. Kita waktu diskusi kita udah ingatkan. Nah, kita tidak berdoa pandemi sialan ini berlanjut, tapi kita harus siap-siap untuk menghadapi situasi yang terburuk gitu. Makanya kita siapkan 3 skenario sebaiknya. Itu yang kedua yang ingin saya ingatkan. Terus saya kira yang juga mungkin dari apa yang selintas tampak dari RAB tadi, saya ingin mengomentari bukan angkanya, tetapi prinsip atau logika yang digunakan saya ingin komentari, meskipun baru terlihat sekilas. Karena saya kira juga sudah di narasumber lagi untuk membahasnya, tapi prinsipnya masih saya kira harus saya komentari, bahwa sebaiknya itu tidak setiap program dibagi 2 bebannya, tetapi bebannya itu dibagi per program. Jadi ada program yang ditanggung dengan APBD, ada program yang diminta untuk ditanggung oleh APBN, kemudian ada program yang kita bayangkan bisa dapat support dari swasta. Jadi per program usul saya, bukan setiap program lantas dibagi 2 atau dibagi 3 gitu. Jadi biar pengalaman repot nanti administrasinya kalau setiap program itu langsung dibagi 2 seperti itu, Bang. Teman-teman di Majene. Jadi lebih enak itu per program. Jadi program, kan item programnya sudah kelihatan tadi, ada buku, kemudian ada pembuatan web, kemudian ada FGD dan seminar, kemudian ada pagelaran, kemudian ada pertunjukan rakyat dan lain-lain. Nah, itu lebih baik per program. Setiap item itu saja langsung dibagi, oh ini ada, ini dimintakan ke Indonesiana, oh ini ada calon pihak swasta yang bisa didekati. Jadi lebih ke setiap itemnya itu saja lebih baik. Itu saran saya berdasarkan pengalaman 2 tahun di Indonesiana. Sementara itu dulu Mbak Egar, nanti ya, mungkin saya tambah. Saya nyambung Mas Dedek ya, sebelum saya pamit duluan nanti, mengingatkan saja teman-teman di Majene, Mas Ahmad Akbar dan yang lain-lain, harus disiapkan. Yang tidak kalah penting adalah teman-teman SDM yang akan berada di pengelolaan pengetahuannya. Kalau tadi disebutkan harus ada pelacakan kembali, teks-teks sastralisan, lagu-lagu, mantra-mantra, bagaimana memanggil ikan, menghalau badai, kemudian yang di agraris itu ada elong peondo, ada kidung sejarah, tentang teksnya, tentang deskripsinya dan sebagainya. Pengetahuannya itu harus ada yang mengerjakan, harus ada yang menghimpun. Nah, ini saya mengingatkan karena itu nanti akan menjadi bagian dari buku ataupun katalog, atau nanti setidaknya ada legacy yang ditinggalkan gitu selepas festival ini. Ada data yang banyak untuk disampaikan ke khalayak terkait dengan pengetahuan yang terkait dengan festival di Majene. Itu tambahan saya. Mohon maaf saya harus ada di kota lain untuk acara yang lain. Terima kasih Mbak Hana selaku moderator. Terima kasih saya pamit Mbak Fafa, ini dengan Egar bukan Hana. Ya.
Oh iya, oke. Semuanya pada pakai kerudung, jadi biasanya jadi Iya, ketuker-ketuker. iya. Oke, baik. Terima Oke. kasih Mbak Fafa Iya, atas kehadirannya. Baik, saya lanjutkan kepada Mas Egy, mungkin silahkan. Ya, Mas Egy, silahkan. Mbak, maaf saya tadi sempat terputus, barangkali mungkin bisa ke dari saya sebetulnya belum banyak tambahan lagi, mungkin ke ke teman-teman yang lain saja. Iya, dari saya sempat terputus kebetulan. Iya. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman di Majene, kalau tadi ada beberapa masukan yang disampaikan oleh Pak Dede nih, nah monggo silahkan kalau mau ditanggapi, saya persilahkan kepada teman-teman yang ada di Majene. Ahmad mungkin silahkan kalau mau menyampaikan tanggapannya. Mbak Egar? Ya, gimana Pak? Kalau Dede. tidak, saya kira tadi nggak apa-apa kita lihat apa yang awalnya sudah mau dipresentasikan oleh Bang Ahmad Akbar. Bayangan soal RAB gelondongan itu tadi. Saya kira nggak apa-apa dilihat. Biar bisa dilihat atau dikomentari juga dalam hal membayangkan prinsip-prinsip yang biasanya dipakai oleh Indonesiana 2 tahun terakhir. Baik, atau kita minta share saja gitu Pak Dede? Boleh. Ini Pak Ahmadnya menghilang ini. Oh ya, ada tamu tampaknya. Kayaknya. Ya, atau ya. Dari teman-teman yang lain, silahkan. Ini ada, nah ini sudah kembali Pak Ahmad. Pak Ahmad? Ya, sedikit. Iya, Pak Ahmad, ini ada permintaan dari Pak Dede Pramayoza untuk bisa menampilkan atau share screen RAB gelondongan yang tadi sudah dibuat oleh teman-teman di Kabupaten Majene. Saya persilahkan. Ya. Ya. Oke. Mas Dede. Ya, silakan. Sambil menunggu Bang Ahmad menyiapkannya, kalau saya tanyakan tentang pembagian penganggaran untuk kemungkinan bisa 3 APBN, APBD daerah kemudian swasta itu berarti ketika kalau misalnya dirincikan di kegiatan ada administrasi, ada fasilitas, ada konsumsi, kemudian itu yang ditarik misalnya untuk kegelondongan, bisa tidak model seperti itu? Oh, gelondongannya kebutuhan gitu ya maksudnya? Ya, kebutuhan misalnya. Jadi kan kalau misalnya kegiatan itu di pendataan ada e-booknya juga untuk menuju ke e-book, kemudian di workshop juga ada menuju ke e-book, berarti tiap-tiap item kegiatan itu ditarik, gabungkan semua ke e-book, jadi didapatkan total e-book untuk semua kegiatan itu sekian. Misalnya. Iya, per program seperti itu maksud saya memang. Dari pengalaman kita itu jauh lebih memudahkan administrasinya yang pertama, dan yang kedua penyesuaian logika keuangannya, karena kan biasanya ada perbedaan logika nih Mas antara APBD dengan APBN kan, nomenklaturnya beda. Nah ternyata dari 2 tahun pengalaman di Indonesiana ini, di beberapa daerah yang kebetulan saya temani, ternyata lebih mudah kalau itu tuh per item memang. Jadi semua yang dibayangkan akan dibutuhkan untuk e-book itu jadi satu tempat, nah nanti baru dibayangkan ini ada nggak di dalam APBD atau tidak gitu. Jadi tinggal begitu logikanya. Karena biasanya juga kalau di APBD juga kan dia biasanya
RKKL atau apa namanya biasanya ya. Nanti keluarnya kayak RKKL, jadi per kegiatan biasanya keluarnya, tidak berarti sudah punya gitu. Jadi APBD-nya sebenarnya sudah ada. Nah, sehingga kita bisa melihat program yang dirancang sebagai rancangan bersama kan kalau sekarang yang ternyata di APBD itu tidak ada anggarannya. Itu yang biasanya kemudian dibantu oleh Indonesiana. Itu sih, Mas. Iya, iya. Jadi kalau ini kan hampir semua kegiatan dibagi dua kan gitu, saya lihat. Iya, iya. Jadi lebih baik satu-satu. Jadi misalnya web Sipamandar, oh ini ternyata bisa kok dicarikan di APBD. Ya udah itu APBD gitu. Tapi tetap dibunyikan, dituliskan supaya kelihatan nih perimbangan atau perbandingan beban antara APBD dan APBN. Kan prinsip itu yang mau kita capai ya sebagai bentuk salah satu lah indikator dari terciptanya pola gotong royong kebudayaan gitu sih. Jadi kelihatan gitu. Oke, ini APBD, ini APBN. Nah, nanti administrasinya akan lebih mudah karena nomenklaturnya beda, nanti malah kebutuhan pertanggungjawabannya jangan-jangan juga berbeda gitu. Kan biasanya ada yang butuhnya amprah, ada yang butuhnya daftar hadir, ada apa. Nah, itu nanti kalau berbeda-beda biasanya agak merepotkan. Jadi lebih baik pakai satu-satu logika kalau saya. Logikanya APBD atau APBN. Itu begitu sih Mas prinsipnya kalau usulan saya. Siap. Siap. Diendapkan dulu Mas. Ya, silakan. Oke. Dilanjut Bang Ahmad. Bang Ahmad ya. Oke. Ke bawah Bang Ahmad bisa? Ke bawah. Terus ke bawah. Oke. Ya, kami mendapatkan gelondongan ini sebenarnya awalnya kita merinci juga secara real kegiatan per kegiatan nih. Kita tampilkan gelondongannya kan seperti yang disampaikan minggu lalu bahwa yang gelondongan saja dulu. Tapi untuk kami mendapatkan setiap angka-angka ini, kami tetap merinci semua sampai real-realnya, detail-detailnya setiap kegiatan ini, Bang. Ya, misal pagelaran ini musik berbasis lisan, berapa orang yang kami akan kami undang untuk tampil, itu sudah kami rinci semua. Dan tambah juga bahwa setiap apapun bentuk kegiatannya ini, kami akan berupaya keras untuk tetap membukukan, apakah e-book ataupun buku cetak, apapun kegiatannya. Saya kira tadi Bang Ahmad Akbar dan Bang Tasrif, Mbak Fafa cuma mau memastikan aja bahwa rincian sudah ada, karena nanti yang di-review adalah rincian. Tapi memang sebenarnya untuk kebutuhan workshop kita cukup sampai di yang gelondongan ini saja, karena seperti tadi saya bilang, kalau sudah sampai di review dan rincian itu sebenarnya narasumber sudah tidak punya kewenangan. Karena yang mau kita pastikan adalah pola gotong royongnya terjadi gitu antara komunitas, dinas yang membidangi kebudayaan di kota dan kabupaten bersangkutan, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Itu aja. Itu sudah saya rasa, jadi memang nggak apa-apa kita lihat gelondongan ini saja. Rincian itu nanti tetap akan dikirimkan tentu saja ke Jakarta sebagai bentuk dokumen perencanaan bersama kita. Jadi satu-satu, saya juga nggak paham tuh harga konsumsi, harga apa, saya nggak paham juga. Ya, tapi secara prinsip ini bisa saya komentari. Yang pertama adalah di kolom F ini kan APBD nih ya, Bang Ahmad Akbar. Ya. Ya, di kolom G ini APBN. Ya. Betul kan? Nah, dari angka yang tertulis di situ bisa saya komentari bahwa logika serupa ini tidak pernah
diusulkan oleh banyak daerah, tapi tidak pernah bisa direalisasikan. Logika di mana permintaan atau beban atas APBN-nya sampai 3 kali lipat dari beban atas APBD-nya. Itu tidak mungkin. Karena salah satu prinsip yang dipakai oleh Indonesiana adalah bahwa yang sedang memajukan kebudayaannya adalah daerah yang bersangkutan. Jadi logika yang dipakai biasanya piramida. Jadi di dasarnya harusnya APBD, di atas dari itu adalah APBN, yang paling atas mungkin swasta dan perorangan atau filantropi. Jadi memang piramidanya terbalik karena amanat undang-undang mengatakan atau memberi beban ini kepada daerah yang bersangkutan, gitu Bang. Jadi ini komentar umum ya, angkanya silakan difikirkan ulang, tapi komentar umum saya adalah angka yang tampak di RAB gelondongan kegiatan ini menunjukkan bahwa permintaan kepada APBN itu mencapai 3 kali lipat dari yang dimiliki oleh atau yang disediakan oleh APBD terhadap kegiatan kebudayaannya sendiri. Nah, secara prinsip lebih baik saya katakan. Nah, itu komentar umum saya. Kenapa? Karena dianggap kegiatan kebudayaan daerah itu Pemda dalam hal ini tidak terlalu berkomitmen kepada kegiatan kebudayaan daerahnya. Jadi kementerian merasa tidak perlu mensupport karena lebih baik memprioritaskan daerah lain yang punya komitmen lebih besar terhadap kegiatan kebudayaannya. Prinsip ini yang bisa saya sampaikan, Bang Akbar dan teman-teman di Majene. Kalau angkanya saya nggak punya kapasitas untuk mengukur harus jadi berapa. Tetapi prinsip ini pasti akan dipakai dari pengalaman 2 tahun. Itu kenapa saya mengajak untuk melihat APBD, karena saya sudah terbayang tadi, saya lihat hampir semua item perbandingannya adalah sepertiganya ditanggung dengan APBD, 2/3 lainnya dimintakan dari APBN. Nah, prinsip ini di semua peserta Indonesiana akhirnya ditolak. Kenapa? Bukan ditolak, artinya akan ada negosiasi panjang, di mana Indonesiana akan mengatakan prinsip ini nggak bisa. Kenapa? Karena amanat undang-undang sebenarnya membebankan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi pemajuan kebudayaan. Itu amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Nah, negara itu super system gitu. APBN pasti harusnya menjadi pendukung saja dari APBD itu. Sehingga nanti bisa ada logika, ini kegiatan-kegiatan yang harusnya disupport oleh APBD, pasti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang mungkin memang tidak ada APBD yang akan menyediakannya, karena ini kepentingannya kepentingan negara. Misalnya hubungan luar negeri ya, hubungan dengan peserta dari luar negeri. Itu kan jarang sekali ada di APBD. Nah, biasanya negara punya kepentingan karena itu menyangkut dengan diplomasi budaya. Jika nanti RAB ini di-preview. Jadi prinsip ini harus saya sampaikan untuk teman-teman memahami di Majene. Itu Bang Akbar. Mungkin ada komentar balik dulu atas komentar saya. Ya, mohon izin dari sekretariat. Silahkan Pak, silahkan. Ya, sebelumnya sebelum pandemi ini sebenarnya bentuk-bentuk yang kami lihat penyusunan anggaran itu di Riau sebenarnya kita memang merinci yang mana menjadi bagian dari APBD dan mana bagian dari APBN. Cuma kemarin ini, ya, utamanya di minggu lalu itu salah kaprahnya kami itu di sini, bahwa disampaikan bahwa memang sudah harus dibagi berapa persen APBD, berapa. Nah, pikirnya kami dalam 1 minggu terakhir menyusun ini, ya seperti inilah bentuknya. Tapi kami memang juga punya perencanaan bahwa yang mana bagian dari APBD, mana bagian dari Indonesiana itu, sehingga
sebenarnya yang lebih banyak bekerja di awal ini adalah kami dari lintas komunitas, teman-teman literasi, sanggar seni. Nah, ini yang kami beberapa tim ini bergabung untuk menyusun ini. Kemudian finalisasinya tetap kami sampaikan ke Dinas Pariwisata sebagai induk dari pelaksana untuk Kabupaten Majene, dinas pelaksana. Nah, dari dinas terkait ini pun sebenarnya karena ini juga Indonesian ini adalah cita-cita lama dari dinas pariwisata untuk bisa nembus. Baru tahun 2019-2020 ini bisa masuk hasil dengan rincian-rincian ketika melibatkan komunitas ini. Sebelumnya beberapa tahun terakhir dinas juga berusaha untuk masuk menjadi bagian dari Indonesia. Nah, tapi bergerak secara kedinasan dan itu belum bisa nembus. Setelah mereka melibatkan kami untuk gabung, alhamdulillah ini gaung bersambut ternyata. Dan di perencanaan kami memang seperti itu, ada bagian-bagian yang dinas daerah handle, ada APBD, dan ini akan coba kami komunikasikan kembali dengan teman-teman yang ada di Majene bahwa memang secara administrasi nanti akan menjadi kacau memang kalau seperti ini. Kami sudah melihat juga di awal. Tapi dengan penjelasan Bang Dede ini bahwa ini akan sedikit ada diplomasi ulang ke Indonesia, ya tentu kami akan meninjau kembali tentang hal ini. Demikian mungkin. Terima kasih Bang Akbar dan teman-teman yang lain. Jadi kalau saya, Majene ini luar biasa. Artinya sebagai satu proses belajar bersama, saya kira Lokakarya Majene salah satu yang paling sukses. Sebagai ya cuma 4 kali pertemuan bisa mengerucut sampai sejauh ini. Prinsip-prinsip dasar sudah dipenuhi, keterlibatan komunitas sebagai bentuk ya kita kan ada 5 pilar yang kita harapkan sebagai nilai-nilai utama yang ingin kita capai di dalam itu saja karena pola gotong royong yang ingin dicapai. Tapi yang kedua adalah keterlibatan atau yang saya kira di Majene sudah tercapai. Buktinya teman-teman yang ngomong hari ini dari komunitas semua, bukan dari dinas. Ini prinsip yang sudah kita capai. Gitu. Terus ketersambungan maksudnya untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan ini menyambungkan budaya kita yang berbeda-beda, saya kira juga sudah terpenuhi sekarang. Nah, keragaman juga, tema dasarnya saja adalah bagaimana menjalin persatuan di dalam keragaman, paling tidak di antara masyarakat agraris dengan masyarakat maritim di Majene. Jadi prinsip-prinsipnya nyaris tercapai semua, sehingga menurut saya akan jauh lebih baik biar mendekati sempurna RAB-nya ditinjau ulang sebelum dikirimkan, karena nanti akan ada permintaan untuk teman-teman di Majene, tim pelaksana dalam hal ini, mengirimkan dokumen perencanaan ini. Nah, item di dalam dokumen perencanaan adalah yang pertama tentu saja programnya, yang lebih penting, yang saya yakin teman-teman Majene sudah hafal luar kepala. Tadi Bang Ilham menjelaskan tanpa teks kok gitu kan, pengetahuan serupa itu akan ada di dalam dokumen perencanaan, sehingga juga tampak di sana alasan-alasan kenapa program itu ada. Kalau kemudian programnya adalah program yang secondary event atau event yang pendukung, itu juga tadi Bang Ilham sudah menjelaskan sebenarnya apa kaitannya kegiatan-kegiatan pendukung ini dengan program utama. Nah, itu di dokumen perencanaan akan ada. Yang pertama program, yang kedua adalah tim pelaksana. Tim pelaksana bahwa pelaku atau mereka yang paling berkepentingan dengan kebudayaan di Majene lah yang kemudian menjadi pelaksana dari kegiatan. Prinsipnya itu yang dicapai. Itu kenapa
Yang diminta nanti juga adalah struktur organisasi tim pelaksana. Yang harapannya segera pula diusulkan kepada kepala daerah untuk di-SK-kan. Jadi kalau bagi teman-teman sendiri kepentingannya adalah untuk mendorong tim pelaksana segera di-SK-kan. Nah yang ketiga RAB ini. Jadi 3 poin itu sebenarnya yang kita bayangkan ada di dalam dokumen perencanaan yang ingin kita capai melalui 4 kali lokakarya ini, Bang Ilham. Dan semuanya sudah ada di teman-teman Majene, semuanya tinggal mungkin semacam revisi kecil gitu ya, harus direvisi saja sebelum dikirimkan. Itu saja sih yang mau saya ingatkan. Mbak Egar silakan, saya kira cukup, dari saya cukup. Baik, terima kasih Pak Dede. Ini sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dede. Mungkin kita untuk menyemangati kita pada sore hari ini, kita tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua yang ada di Kabupaten Majene. Luar biasa. Kita juga sangat-sangat applause sekali. Kita sangat-sangat luar biasa merasa ini berhasil gitu ya, kita kategorikan berhasil. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dede, dan mudah-mudahan mungkin bisa direvisi lagi, diperbaiki lagi. Jadi kita tinggal memperbaiki dan kita bisa menunggu hasil akhirnya nanti di 2021 ya Pak Dede ya. Ya. Oke, Mas Egi silakan kalau mau menambahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak. Karena tadi ada pembicaraan sekitar pendanaan belum didiskusikan, walaupun saya yakin sudah dipikirkan oleh teman-teman, adalah sumber pendanaan dari pihak ketiga. Orang biasa menyebutnya sponsorship dan semacamnya, gitu ya. Kita bisa bicara panjang lebar tentang itu, tapi saya ingin sampaikan pertama Mas Egi, maaf, suaranya agak jauh ya Mas. Oke, tes sudah baik, sudah. Halo. Ya sudah. Masih? Agak lebih baik. Tapi agak kresek-kresek apa ya itu Mas? Itu ya? Noise dikit gitu Mas. Tes. Iya, oke. Baik, tadi berkaitan dengan sumber pendanaan, ada sumber pendanaan yang bisa kita gali sebetulnya, walaupun itu masih menjadi problem dari sebagian besar teman-teman peserta ini, misalnya adalah bagaimana menggali pendanaan dari pihak ketiga. Nah, dari situ sebetulnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga, bentuk partisipasi dari pihak ketiga ini tidak selalu berupa angka atau nominal uang. Sebetulnya ada beberapa kemungkinan yang mungkin akan lebih mudah kita peroleh ketika itu berupa fasilitas atau hal yang lain yang sebetulnya nilainya bisa juga sangat tinggi. Sebagai contoh adalah dalam hal publikasi, beberapa teman-teman di Indonesia, di festival tahun yang lalu itu ada, ketika kita turun di bandara sebuah kota itu, di situ ada billboard besar gitu di bandara. Kemudian di sepanjang di hotel-hotel itu masing-masing setiap hotel yang ada di sana itu mempunyai semacam banner yang mempromosikan festival kita. Dan ketika kita dicek oleh teman-teman dari narasumber dan pendamping itu, ternyata kemudian ada beberapa contoh lagi gitu yang terjadi di beberapa kota. Jadi intinya kita masih bisa juga menggali sumber daya sebetulnya, tidak harus dana gitu. Karena misalnya promosi aja itu misalnya, kalau kita hitung sebuah billboard di bandara itu boleh dihitung, mungkin teman-teman bisa sudah sangat tahu harganya sangat mahal. Jadi kalau itu bisa dijadikan sebagai untuk partisipasi pihak ketiga, itu sebenarnya sangat membantu. Dan dalam laporan teman-teman bisa mengkuantifisir itu bahwa nilai sebuah billboard yang disumbangkan oleh lembaga tertentu itu yang diberikan secara sukarela, itu kita bisa hitung ternyata nilainya adalah sekian ratus juta gitu, misalnya. Itu yang pertama. Jadi partisipasi tidak hanya berupa
sumber daya nominal uang. Kemudian untuk menggali dan dari pihak sponsor, ketika kita berhubungan dengan sponsor bidang swasta, pengalaman saya karena saya memang selama ini lebih banyak di bidang komunikasi komersial gitu. Mereka menuntut sesuatu yang sebetulnya sangat rigid terkait dengan take and give ya. Ketika mereka memberi sejumlah uang berapa apa yang saya dapatkan, itu perhitungannya bisa menjadi sangat detail dan rinci. Misalnya sebuah spanduk gitu atau sebuah billboard yang kita pasang, mereka akan menanyakan ini OTS-nya, maksudnya opportunity to see-nya, jadi kemungkinan untuk dilihat ini berapa orang yang akan melihat spanduk itu, yang di situ ada logo dia misalnya. Kemudian perhitungan yang sifatnya sangat komersial itu tentu dia biasanya sangat rigid. Nah, ada satu lagi bentuk yang sebetulnya lebih mengacu kepada bentuk-bentuk yang mendekati CSR gitu. Nah, kalau yang bentuk yang semacam ini mungkin tidak memerlukan sebuah perhitungan yang sangat rinci, walaupun kita bisa melakukannya sebenarnya, tapi itu sangat membutuhkan effort sendiri. Nah, kalau yang bentuknya CSR itu yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa menggali atau memenuhi apa sebetulnya kepentingan dari dari mereka yang ingin berpartisipasi. Jadi prinsip kerjasama adalah kita bukan meminta sumbangan sebetulnya, tapi adalah kita memberikan apa yang mereka butuhkan dan mereka saling take and give, saling memberi. Nah, itu sebetulnya bisa dicapai dengan membuat sebuah apa yang teman-teman lakukan sebetulnya itu adalah rintisan ke sana, bahwa yang teman-teman lakukan adalah sebuah gerakan budaya, dan sebuah gerakan budaya itu adalah menjadi tanggung jawab dari sekian stakeholder, termasuk di dalamnya adalah sektor-sektor usaha. Lalu kita bisa membuat sebuah logika bahwa mereka punya kewajiban atau mereka punya obligasi untuk mendukung sebuah kegiatan budaya, akan sangat mungkin kita untuk menggali sumber-sumber dari pihak ketiga tersebut. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak, Mbak. Sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di Majene. Terima kasih. Terima kasih Mas Egy, ini luar biasa sekali. Sore hari ini kita diskusinya sangat-sangat produktif dan tentunya yang hadir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di Kabupaten Majene, dan tentunya kita harapkan semangat untuk menyukseskan Indonesiana atau kegiatan festival yang ada di Kabupaten Majene itu bisa terus terjaga sampai dengan tahun 2021 dan sampai dengan terrealisasinya festival yang sudah disusun oleh teman-teman semua yang ada di Kabupaten Majene. Dan saya rasa apakah ada yang dari Kabupaten Majene ingin menambahkan lagi? Cukup? Kalau memang cukup, saya rasa. Oh iya, silakan, Mas Dede. Ya, terima kasih Mas Egy. Catatan Mas Egy yang terakhir itu membuat saya mengingat bahwa saya meninggalkan satu butir penting di dalam dokumen perencanaan yang tadi saya beri catatan. Ada 3 program, tim pelaksana, sama postur anggaran. Ada satu yang tertinggal dan sebenarnya paling penting, yaitu skema produksi, Mas Ilham. Skema produksi itu minimal dalam bentuk timeline, kapan tim pengelola pengetahuan akan mulai bekerja, kapan tim produksi akan mulai melacak sumber-sumber daya yang lain selain APBD dan APBN, kapan tim komunikasi mulai mempublikasikan atau melaunching website kalau di Majene dan seterusnya. Jadi minimal dalam bentuk timeline, skema produksinya, Bang Ilham. Saya tertinggal. Khawatir saya nanti yang dikirimkan cuma 3, terus nanti Bang Ilham bilang, kata Bang Dede cuma 3 ini. Gitu ya, Mbak Egar, terima kasih. Sudah dicatat sama. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad.
Bang De, skema produksi ini time schedule ya mestinya ya. Ya. Oke. Mau makan apa? Baik. Oke. Saya rasa ini sudah lengkap ya. Nah, ini tinggal nanti diskusinya kita lanjutkan di nanti bisa kita lanjutkan di WA group mungkin ya, Pak Dede, Mas Egi ya. Setuju ya teman-teman yang di Kabupaten Majene juga? Iya, gimana Pak Ahmad? Halo, Jadi, Pak Ahmad. Pak Ahmad, sorry, ini suaranya tidak terdengar dengan jelas ya Pak. Mungkin bisa diulangi Pak. Ya. Halo. Ya, oke. Perencanaan itu ada 3 tadi. Ya. 1 schedule skema produksi. Ya. Hah? Lanjut 2 program yang tadi Bang Ilham jabarkan ya. Yang Bang Ilham jabarkan tadi. Ya. Program. Pelaksanaan ya. Ya. Yang ketiga tim pelaksana ya. Yang ketiga tim pelaksana. Buat teman-teman sebagian yang ikut di rencana ini juga pelaksana di BBM, termasuk Pak Bustan Basir ini lagi, dia kan pendamping maestro, jadi ngikutnya di kamar BBM sementara. Ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Ada lagi Pak Ahmad yang ingin disampaikan? Halo Pak Ahmad. Saya kira cukup Mbak Ega. Ya, sudah Kak. Kalau memang sudah cukup, nggak apa-apa kita cukupkan saja ya. Oh. Halo. Sorry. Pak Bustan, apa kabar? Nah, ini sambil keringatan ngurus Indonesiana, Mbak. Jadi kami bersamaan waktunya ini antara perumusan Indonesiana dengan BBM, itu Maestro di sana lagi bicara. Alhamdulillah Maestro tinggal 2 kali lagi lah. Dan tahun depan kan seperti rencana kita di April nanti kan Maestro akan beraksi kembali selama 1 bulan bersama dengan semua peserta gitu. Nah, alhamdulillah saya di sana tadi sambil dengar diskusi yang ada di sini, dan Direktur Festival Pak Ahmad Akbar kan tentu sudah bicara banyak ya bagaimana program ini sampai ke RAB kita dan lain-lain gitu. Harapan kita sih mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini benar-benar bisa kita laksanakan nanti. Kemudian tentu masukan dari Mas Dede, Mas Egi, Mas Adi dan lain-lain ini tentu terus kami harapkan gitu. Saya nggak tahu tadi apakah Pak Ahmad Akbar sudah menyampaikan bahwa kami berencana untuk kurator, kami minta 1 dari sana, entah Mas Egi, entah Mas Dede, entah Mas Adi mungkin, jadi 1 kurator dari sana, 1 kurator dari nanti. Kira-kira begitu, Mas Dede, Mas Egi. Saya kira itu ya. Pemda Majene kami terus berkoordinasi dan sampai hari ini tetap kita siap lah intinya. Gitu ya. Makasih. Ya, Majene udah keren Mas. Udah nggak perlu kurator dari luar. Kurator hebatnya sudah ada di sana semua. Pokoknya top. Ini udah mau terakhir ya, gitu. Ya, betul. Ini pertemuan terakhir. Mas Bustan. Mas Bustan.
ini Lokakarya Indonesiana ini Mas Bustan. Halo. Mas Bustan. Sinyalnya putus-putus, Mas Bustan. Ya, mulai bagus lagi. Gimana? Ya, mungkin bisa diulangi apa yang ingin disampaikan, Mas Bustan. Silahkan. Tadi setelah Lokakarya ini, selama beberapa kali kita jalan-jalan. Mas Bustan mungkin videonya bisa dimatikan dulu biar ketika bicara suaranya tidak terputus mungkin. Halo. Ya, halo. Ya. Saya pindah ke mohon arahan, mohon masukannya Mas Dede, Mas Egi. Ini setelah ini kita apa gitu? Setelah Lokakarya. Ya, yang pertama saya mau tanggapi bahwa mungkin Mas Bustam juga cuma bercanda ya, tapi saya yakin beliau udah tahu bahwa prinsipnya justru Indonesia ingin penguatan lokal. Karena meyakini bahwa sumber daya lokal itu luar biasa, cuman mungkin selama ini tidak terekspos saja. Jadi kurator dari Jakarta itu nggak ada cerita itu di dalam pandangan Indonesia. Karena kita meyakini dan kita semua tahu sumber daya manusia di semua pelosok di Indonesia, di semua daerah di Indonesia luar biasa. Jadi di Majene sudah pasti ada banyak orang hebat, jadi mereka yang akan menjadi kurator, itu yang pertama. Dan yang kedua, tugas yang diberikan kepada kami sebagai narasumber adalah menemani teman-teman berdiskusi sampai menghasilkan dokumen perencanaan untuk tahun 2021. Dan saya kira Majene hari ini sudah sampai di tataran itu, semua poinnya sudah ada, mungkin butuh sedikit revisi, tadi catatannya sudah disampaikan ke Bang Ahmad. Jadi hanya sedikit merevisi dan nanti mungkin akan dikirimkan ke Jakarta. Saya yakin sekretariat nanti akan meminta untuk dikirimkan. Nah, bagaimana selanjutnya? Kami narasumber mungkin juga akan menunggu kabar ya dari teman-teman di Pokja apa yang akan dilakukan. Tapi biasanya ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya karena kita bisa membuat dokumen perencanaan jauh lebih awal ketimbang biasanya kan. Yang jadi masalah Mas, kita membuat rencana persis di tahun anggaran berjalan kan. Jadi sudah tidak mungkin untuk mengusulkan ajuan baru dan lain-lain. Nah, kita lebih baik tahun ini, salah satu dari hikmah pandemi sialan ini saya kira adalah itu kita bisa pandemi sialan. Kita bisa merencanakan jauh lebih baik, jauh lebih awal. Jadi mungkin nanti di tahun 2001 atau minimal dari Direktorat PTLK, Mas, yang akan mengampu Indonesia untuk di tahun depan. Jadi saya kira itu Mas, tinggal dikirimkan dokumennya, nanti tentunya dokumen itu akan menjadi bahan pertimbangan oleh lagi di Indonesia di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Saya kira itu Mas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Ini sangat luar biasa pada hari ini. Saya senang sekali gitu. Dari awal saya mendampingi, saya mungkin sedikit cerita. Saya dari awal kemarin diskusi pertama dan kedua saya sempat mendampingi teman-teman dari Kabupaten Majene. Dari awal pun juga memang diskusinya sudah sangat produktif dan di pertemuan terakhir ini juga kita sangat apresiasi terhadap teman-teman yang ada di Kabupaten Majene, luar biasa, sudah bisa menghasilkan, bahkan sudah sampai pada tahap menghasilkan RAB gitu kan, walaupun nanti mesti harus ada berbagai macam revisi dan tentunya masukan dari ketiga narasumber yang hadir pada sore hari ini bisa menjadi catatan penting untuk nantinya bisa memperbaiki lebih baik lagi proposal dan juga tentunya RAB yang akan diajukan di tahun 2021 oleh teman-teman Kabupaten Majene. Saya rasa
ini waktunya juga sudah menunjukkan pukul 15.30. Mungkin teman-teman di sana waktunya 1 jam lebih awal ya? Betul? Iya. Ya, sudah pukul 4:45 di sana rasa-rasanya. Tapi Kami sudah mau jam 5 di sini. Oh, sudah mau jam 5 ya? Oh, oke, baik. Udah mau pergi sholat maghrib, Mbak. Oh iya. Oke, baik. Kita baru mau sholat asar ini, Pak. Halo Mbak. Halo Mbak. Ya. Baik, iya Pak. Halo Mbak. Mungkin nih, mungkin daftar hadirnya bisa dia punya signal, jadi baru masuk lagi. Oh, oke, baik. Nanti saya sampaikan lagi ke teman-teman yang bertugas pada hari ini. Sebelum kita menyudahi pertemuan kita, nanti akan dikirimkan lagi link dari daftar hadir untuk mengisi daftar hadir pada hari ini. Baik, saya mungkin mengajak seluruh yang ada di Zoom meeting untuk tepuk tangan bersama-sama untuk teman-teman yang ada di Majene. Luar biasa, kita sangat apresiasi tinggi terhadap teman-teman. Terutama nih, saya yakin sebetulnya ini semuanya bukan karena satu orang, tapi karena memang dikerjakan bersama-sama sehingga hasilnya jadi lebih baik tentunya. Gotong royong, Mbak, gotong royong. Gotong royong tentunya itu, karena gotong royongnya itu luar biasa. Gotong royong, amin. Mudah-mudahan festival di tahun 2021 bisa terwujud, dan tentunya seperti yang tadi Pak Dede sebutkan, semoga pandemi sialan ini segera berlalu. Mas Dede dapat kesialan segala ya. Iya, itu saking udah keselnya, mungkin Pak Dede udah mau berbuat apa lagi juga kayaknya sudah nggak bisa kemana-mana ya Pak Dede ya. Kang Dede, Mas Egi dan semuanya, Mbak, kami tunggu di Mandar pokoknya. Kami tunggu di Majene lah. Di depan kami ini Laut Selat Makassar menanti Anda untuk bakar ikan merah. Wow, luar biasa. Loh, serius. Siap. Sama-sama berdoa, Bang. Amin. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka secara langsung, kita bersilaturahmi secara langsung ke Majene. Oke, baik. Sudah sangat sangat lengkap sekali apa yang tadi diskusi yang sudah kita jalani gitu kan. Dan tentunya saya sebagai moderator pada sore hari ini, saya Egar, kemudian ada teman-teman yang pada hari ini bertugas, ada Mbak Hana, ada Mbak Yunia, dan ada teman-teman yang lain yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi seluruh teman-teman yang ada di Kabupaten Majene, atas semua atensi yang diberikan oleh teman-teman selama 4 kali sesi diskusi ini, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa melihat sama-sama tadi di diskusi terakhir ini, dan mudah-mudahan tentunya kita bisa mewujudkan seluruh impian kita terhadap festival yang kita sudah rancang ini, dan amin. Dan tentunya saya senantiasa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama kami bertugas mendampingi dan memoderatori atau membantu Bapak Ibu semua dalam diskusi ini ada yang kurang berkenan, baik itu kata-kata maupun sikap selama kami bertugas. Kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kita tentunya bisa bertemu secara tatap muka di waktu mendatang. Kepada Pak Dede, Mas Egi, dan juga tadi mungkin Mbak Fafa yang sudah lebih dulu meninggalkan Zoom meeting, kami mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali Pak Dede, Mas Egi, dan tentunya terima kasih kepada Kanda Bustan. Kalau saya sering kali mendengarkan penyebutannya atau pemanggilannya itu Kanda Bustan, yang tentunya mendukung selama kegiatan ini berlangsung. Baik, saya rasa itu saja. Tentunya selalu jaga kesehatan selama pandemi COVID ini. Dan
mudah-mudahan kita bisa bertemu. Itu doa saya juga selalu gitu kan. Oke, baik, saya rasa itu saja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih. Kami tunggu kabar dari Jakarta. Siap. Terima kasih Kanda Bustan. Aduh, luar biasa loh. Ini Kak Kanda Bustan ini. Saya sangat senang sekali mendengar panggilan Kanda itu kan, luar biasa. Itu sangat puitis sekali itu kan. Kayak Kamandano sama Praharsini gitu ya di Mahkota Mayangkara gitu. Tapi di sini panggilan mesra itu, Mbak. Memang iya, tentu dong. Kita walaupun kita hanya bertatap muka secara daring, tapi tentunya dengan pertemuan-pertemuan daring ini kita bisa setidaknya menjalin kemesraan, ya kan. Jadi selain gotong royong, kita juga di sini menimbulkan kemesraan antar peserta dan juga narasumber dan juga teman-teman yang ada di Nah, itu. Kakak Tapip. Matema. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya Kavalir Bomo Hatta Britatif, Pak. baik, saya undur diri ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Dede, Mas Egi, terima kasih semuanya. Sukses. Ya, sukses selalu Mas Bustan dan teman-teman di sana.